Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih Pak Iriaji juga atas kesempatannya. Kami di sini kelompok 5 pada kesempatan kali ini sehingga kami untuk mempresentasikan dan memberikan hasil akhir dari ruang kolaborasi topiknya pada mata kuliah pembelajaran dan pembacaan seni, pengembangan media dan bahan ajar seni yang diampu oleh Bapak Iriaji. Baik, langsung saja boleh next untuk slide 1. Baik, pada ruang kolaborasi saat ini kita menggunakan kasus 3 dan kasus 4. Yang pertama kasus 3 adalah ada kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi praktikal menggambar poster di kelas 8 SMP. Kemudian lakukan analisis untuk mempertimbangkan satu pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya, dua analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih, dan tiga analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Next. Ada pemilihan jenis media dan alasannya. 1. Pemilihan jenis media dan alasannya itu ada media yang paling tepat digunakan adalah media audiovisual atau video dokumentasi proses batik, contohnya. Terus ada media visual, kayak ada foto, gambar, motif batik, contoh karya. Terus ada media lingkungan langsung, yaitu kunjungan lapangan atau studi lapangan. Nah, alasannya itu berdasarkan klasifikasi media. Media audio visual memiliki unsur suara dan gambar sehingga lebih efektif dalam menjelaskan proses dan makna karya seni. Media visual membantu siswa mengamati detail motif, warna, dan bentuk. Media lingkungan langsung ke sentra batik contohnya untuk memberi pengalaman nyata sehingga siswa dapat melakukan apresiasi secara langsung. Jadi kombinasi media ini paling sesuai karena materi apresiasi seni butuh pengalaman visual atau kontekstual. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan media ini, yaitu kelebihannya untuk media audiovisual, yaitu yang pertama menarik dan meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Kemudian yang kedua menampilkan proses pembuatan batik secara jelas dan terarah. Kemudian untuk visualnya, yang pertama yaitu mudah digunakan dan membantu fokus pada detail karya. Kemudian karya lingkungan langsung, mohon maaf. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman nyata atau konkret. Kemudian yang ketiga, membantu siswa memahami nilai budaya dan proses secara langsung. Nah, sedangkan untuk kelemahannya yang bagian audiovisual, yaitu yang pertama bergantung pada listrik dan perangkat. Nah, untuk visualnya, yaitu yang pertama kurang memberikan pengalaman nyata atau secara langsung. Kemudian yang kedua, membutuhkan biaya, waktu, dan perizinan. Dan yang ketiga, tidak selalu tersedia untuk semua sekolah, jadi terbatas seperti itu. Selanjutnya, analisis prinsip dan prosedur pemilihan media. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan, yaitu media dipilih karena tujuan pembelajaran adalah apresiasi seni sehingga siswa perlu yang pertama melihat secara visual, yang kedua memahami proses secara audiovisual, yang ketiga mengalami langsung atau lingkungan. Ini sesuai prinsip bahwa media harus menunjang tujuan pembelajaran atau TP. Yang kedua, ini ada kesesuaian dengan materi. Materi apresiasi seni rupa berkaitan dengan yang pertama, yaitu pengamatan karya, yang kedua pemahaman makna, yang terakhir pengalaman estetis. Maka media yang melibatkan visual dan pengalaman langsung itu harus lebih tepat. Yang ketiga, analisis prinsip dan prosedur pemilihan kesesuaiannya dengan karakteristik siswa-siswa SMP, yaitu cenderung suka hal visual dan interaktif atau yang ceria, kemudian mudah tertarik dengan media nyata atau berbasis lingkungan, kemudian media audio visual dan kunjungan lapangan cocok karena mereka meningkatkan minat dan motivasi belajar. Next. Prinsip dan prosedur dalam ketersediaan dan kondisi. Yang pertama, jika tidak memungkinkan kunjungan langsung, bisa diganti melalui video.
dan harus mempertimbangkan fasilitas seperti fasilitas sekolah yaitu LCD, internet, proyektor dan lain-lain. Yang terakhir yaitu efisiensi biaya dan waktu. Untuk video itu lebih murah dan praktis, sedangkan kunjungan langsung lebih mahal, namun pengalamannya lebih kuat dan interaktif. Guru bisa mengombinasikan keduanya agar tetap efektif dan efisien. Yaitu analisis kita melalui media video pembelajaran seni rupa, yaitu sketsa dan ilustrasi. Judulnya yaitu pembelajaran teknik dasar sketsa dan ilustrasi kelas SMP atau kelas 7. Jenis medianya yaitu media audiovisual atau video pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Jadi Mohon maaf, menurut Rif. kami apa? Kayaknya ditampilkan dulu nggak sih videonya? Iya, kayak. Ya udah, tak tampilkan dulu sebentar. Maaf ya, lupa tadi soalnya. Berarti proper tinggal apa ini? Nah, kompak itu masuk proper utama nggak? Enggak kan? Selamat datang di Guru Simbun Channel. Mari kita belajar seni rupa, musik, tari, dan teater. Jadi kesimpulan analisis kami dari media video pembelajaran tersebut yang bertema tentang pembelajaran teknik dasar sketsa dan ilustrasi pada kelas 7 SMP dengan media audiovisual atau video pembelajaran. Yang pertama itu kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Menurut kami media dalam video itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu membantu siswa memahami dasar-dasar sketsa dan ilustrasi. Penggunaan pensil dan kertas memungkinkan siswa langsung praktik, tidak hanya memahami teori. Media ini sederhana namun efektif, sehingga siswa bisa fokus mempelajari teknik dasar seperti garis dan arsiran tanpa kesulitan alat.
Yang kedua itu kesesuaian media dengan materi pembelajaran. Dilihat dari materinya, media yang digunakan sudah sesuai penyampaiannya berurutan, mulai dari pengenalan alat, garis dasar, hingga teknik arsiran. Pensil dan kertas sangat tepat karena merupakan dasar menggambar. Materinya juga cukup jelas, tidak terlalu sulit dan mudah fokus pada dasar-dasar sketsa, sehingga media yang sederhana justru lebih efektif dan tidak membingungkan siswa. Yang ketiga yaitu kesesuaian media dengan karakteristik siswa. Media ini sesuai dengan karakteristik siswa karena alatnya mudah didapat, murah, dan netral secara budaya. Dari segi minat, siswa bisa langsung mencoba dan berkreasi sehingga siswa termotivasi. Media ini juga cocok untuk pemula karena dimulai dari teknik dasar. Selain itu, kegiatan menggambar membantu melatih kesabaran, kreativitas, dan kolaborasi dan koordinasi. Isi media dalam video juga sudah sesuai dengan konsep teori seni rupa, dimulai dari garis dasar hingga teknik arsiran. Pembelajaran menekankan praktek langsung sehingga siswa tidak memahami teori saja, tetapi juga dapat meniru secara visual. Penyampaiannya bertahap dan sederhana, tapi kompleks, sehingga sesuai dengan konsep pembelajaran. Yang keempat itu kesesuaian konten, media, dan konsep teori berdasarkan topik materi. Menurut kami, isi media dalam video itu sudah sesuai dengan konsep teori pembelajaran seni rupa, khususnya pada dasar sketsa dan ilustrasi. Materi disajikan mulai dari garis dasar hingga teknik arsiran sesuai dengan teori unsur dasar seperti garis, bentuk, dan gelap terang. Sehingga media ini juga menekankan praktik langsung, sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi bisa meniru secara visual. Selain itu, penyampaiannya bertahap dan tidak sederhana ke kompleks, sehingga sejalan dengan konsep pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Menurut kami, penggunaan media interaktif ini sudah sangat pas jika dibandingkan dengan berbagai gaya belajar siswa, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan visual dan kinestetik. Di dalam media tersebut, penggunaan ilustrasi berwarna dan tata letak yang bersih sangat membantu siswa visual untuk menangkap poin-poin utama tanpa merasa bingung oleh terlalu banyak teks. Hal ini sejalan dengan teori bahwa siswa visual akan lebih cepat memproses informasi jika didukung oleh representasi grafis yang kuat. Dan saran-saran terkait media yang dianalisis, mengalami penggunaan media interaktif sudah sangat pas jika disandingkan dengan berbagai gaya belajar siswa, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan visual dan kinestetik. Di dalam media tersebut, penggunaan ilustrasi berwarna dan tata letak yang bersih sangat membantu siswa visual untuk menangkap poin-poin utama tanpa merasa bingung oleh terlalu banyak teks. Kemudian yang ketujuh, refleksi dari hasil analisis. Menurut kami, pengembangan media belajar itu bukan sekedar soal membuat tampilan yang estetik atau mengikuti tren digital terbaru. Guru yang ideal adalah mereka yang mampu menjadi kurator bagi proses belajar siswanya sendiri. Pengembangan media bukan tentang seberapa jago guru menggunakan software, tetapi seberapa dalam guru memahami cara manusia belajar dan bagaimana ia bisa menyederhanakan hal yang rumit menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari. Kesimpulan, pemilihan media terbaik untuk kasus ini adalah kombinasi media audiovisual, visual, dan lingkungan langsung karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apresiasi seni mampu memberikan pengalaman konkret, meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa.
Pemilihan tersebut sudah memenuhi prinsip, relevansi dengan tujuan, kesesuaian materi, karakteristik siswa, ketersediaan, dan efisiensi. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Teman-teman sudah presentasi semua. Terima kasih terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami tutup presentasi dari kami. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Ready?